Info Florata. Tradisi berburu ikan paus di Lamalera, Lembata. Masyarakat Lamalera, Kabupaten Lembata memiliki tradisi unik, yakni berburu ikan paus yang dalam bahasa setempat disebut leva. Ikan paus yang dalam bahasa lokal disebut baleo ini diburu menggunakan cara tradisional. Untuk menangkap paus menggunakan perahu layar yang menurut bahasa daerah Lamalera disebut puledang. Perahu layar tersebut dilengkapi dengan alat tikam atau harpun tangan yang disebut tempuling, tali panjang atau tali leo yang diikatkan pada mata tombak dan ditambah bambu sepanjang 4 meter sebagai alat bantu tikam. Dalam satu puledang biasanya ada 7 orang dan orang yang khusus memegang peranan dalam menikam paus atau juru tikam yang disebut lamafa. Tradisi leva atau berburu ikan paus ini diadakan setiap bulan Mei sampai dengan Oktober tiap tahunnya. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND. Sesaat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RRI ND. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya siang hari ini ya? Salam jumpa kembali dalam program Bincang Budaya, ruang bersama untuk mengenal, memahami, dan merawat kekayaan budaya yang hidup di tengah masyarakat kita. Pendengar, budaya bukan sekedar warisan masa lalu, tetapi juga menjadi identitas, pedoman hidup, serta perekat hubungan antar generasi. Di Kabupaten Lembata ya pendengar, terdapat beragam tradisi yang masih terus dijaga oleh masyarakat. Salah satunya adalah ritus Ploekwar di Inakar yang dilaksanakan di Desa Atakore, Kecamatan Atadei. Dan pendengar, ritus ini bukan sekedar sebuah upacara adat ya, melainkan mengandung nilai spiritual, penghormatan kepada leluhur, relasi manusia dengan alam, serta pesan kebersamaan yang diwariskan secara turun-temurun. Lalu apa makna sesungguhnya ya dari ritus tersebut? Bagaimana proses pelaksanaannya dan bagaimana upaya menjaga tradisi ini agar tetap lestari di tengah arus modernisasi? Dan untuk membahasnya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada telah bersama kita siang hari ini, yaitu Bapak Petrus Atatukan. Beliau adalah budayawan Lembata. Selamat siang Bapak Petrus. Oke, selamat siang Irinde. Apa kabar siang hari ini Bapak? Oh ya, sedang dalam keadaan yang sehat-sehat. Luar biasa. Cuacanya di Lembata saat ini seperti apa Bapak Petrus? Iya, agak mendung hari ini. Oh, mendung. Oke, tapi tetap semangat ya begitu Bapak Petrus ya. Iya. Oke, baik. Bapak Petrus sebagai pengantar ya di perbincangan kita siang hari ini di program Budaya, dapat jelaskan kepada pendengar ya, dimanapun berada, apa yang dimaksud dengan ritus Ploekwar di Inakar? Ya, terima kasih. Yang dimaksudkan dengan ritus Ploekwar, kalau dilihat dari harfiah, kalimat ini, kata ini, ploe itu artinya memperlihatkan. Iya. Kwar itu jagung. Jadi secara harfiah memperlihatkan jagung. Tetapi dalam ritus Ploekwar, makna sesungguhnya adalah sebuah acara mempersembahkan, memberi sesajian kepada leluhur, menyampaikan rasa syukur, dan mohon berkat pelindungannya untuk usaha selanjutnya. Oke, luar biasa. Dan Bapak Petrus, sejak kapan ritus ini dikenal dan diwariskan dalam kehidupan masyarakat di Desa Atakore, Pak? Ya, ritus ini diwariskan secara turun-temurun dan berlokasi di Inakar sekarang ini, karena tempat ini memiliki sejarah tertentu. Di sini ada 2 suku yang akan melakukan ritus Ploekwar, yaitu suku Tuan Tanah
dari Watu Wawer, yaitu kepala suku Wawin dan suku Puhun di Lemokoba. Dengan alasan di Watu Wawer suku Wawin, tempat Inakar ini dulu bernama Mudagedo. Tetapi tempat ini merupakan Melo. Itu artinya tempat keluarnya nenek moyang suku Wawin. Ketika mereka keluar, ternyata ketika Inakar dan Bapepea sudah di permukaan tanah dan beberapa orang, lubang ini akhirnya tersumbat karena muncul seorang ibu yang sedang hamil tua. Dikisahkan sisa penduduk yang dari dalam itu ada yang berbadan besar, bertelinga panjang, ada yang berkulit hitam dan ada yang berkulit putih. Mereka tinggal di tempat ini. Dalam kisah bahwa pada suatu itu terjadi sebuah pesta. Inakar diundang ke tempat ini. Pesta ini terjadi pada malam hari. Maka selayaknya sebagai seorang perempuan yang mandi, merapikan dan membersihkan rambutnya dengan menggunakan santan kelapa. Santan kelapa ini diletakkan pada sebuah wadah yang bernama kelau. Pada tempat tidur ia membasahi rambutnya, dan karena pada malam hari menggunakan penerangan yang disebut damar. Dan damar ini ketika menyala perlahan-lahan sebagiannya akan menjadi arang. Agar ia tetap menyala dengan terang, sementara ia membersihkan rambutnya, ia mematahkan arang itu. Tetapi masih ada bara api dan jatuh mengenai santan itu. Maka terjadilah bunyi mendesis. Tempat ini akhirnya makin lama bertambah panas. Desis itu sampai sekarang ini masih terdengar bunyi di lokasi Inakar. Karena kondisi daerah itu makin panas, Inakar beserta warganya terpaksa mengungsi ke sebuah tempat dekat lokasi Inakar yang bernama Nubawoloi. Di sini mereka hidup dan berkampung di sini. Tetapi karena jaraknya terlalu dekat, mereka merasa trauma. Maka akhirnya mereka pindah dan menempati tempat yang sekarang ini disebut Watu Wawer. Itu sebabnya maka setiap tahun mereka menghantar jagung muda ke tempat ini sebagai bentuk penghormatan, tanda syukur kepada leluhur mereka. Baik, luar biasa, Pak Petrus. Pak Petrus, apa yang menjadi makna nama Pulau Ekwar dan Inakar ini dalam konteks budaya masyarakat Atadei? Iya, di sini maknanya bahwa manusia tidak melupakan para leluhurnya, karena semua pekerjaan yang mereka kerjakan dengan hasil yang ada berasal dari mereka. Karena itu pantaslah setiap tahun pada saat panen jagung selayaknya bagian mereka dihantarkan lebih dahulu sebelum para pemangku adat akan melakukan makan jagung baru. Dan Pak Petrus, mengapa ritus ini dianggap penting dan terus dipertahankan hingga saat ini? Ritus ini sangat penting dan dipertahankan hingga saat ini karena ini adalah menjadi sumber kesatuan dan persaudaraan. Karena yang menjaga kampung ini adalah suku Wawin yang menjadi tuan tanah atas semua suku-suku lain di Watu Wawer yang baru datang dan diterima untuk menetap bersama. Seperti suku Tukan, suku Koban, suku Huar,
suku Lerek, suku Lejap Nujan dan Lejap Bruin, dan suku Karang. Oke. Dan kira-kira ini Pak Petrus, nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam ritus Ploekwaar ini? Iya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah nilai kebersamaan, nilai gotong royong, nilai persaudaraan, nilai solidaritas. Oke. Baik, dan kira-kira bagaimana ritus ini menggambarkan hubungan antara manusia, leluhur, dan alam semesta? Ya, karena ritus ini membutuhkan bahan makanan seperti jagung, Ya. maka tanaman ini perlu dilestarikan, dijaga, dan dirawat sehingga proses ini dapat berjalan. Seandainya orang tidak bertani, mempersiapkan ladang secara baik dan menghasilkan jagung yang baik, tentu proses ritus Ploekwaar itu tidak akan terjadi. Oke. Pak Petrus, kira-kira nih apa yang menjadi pesan moral yang hendak diwariskan kepada generasi muda melalui ritus ini? Pesan moral bahwa budaya yang diwariskan oleh leluhur kita perlu dijaga, perlu dilestarikan, dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ritus ini perlu dipertahankan, terutama dijalankan sebagai pedoman hidup dalam hubungan sesama manusia, Tuhan, dan lingkungan hidup. Iya. Nah, dalam pelaksanaannya, Pak Petrus, kira-kira sejauh mana nih semangat gotong royong dan juga kebersamaan masyarakat terlihat dalam ritus ini? Ya, tentang pelaksanaan ritus ini seperti saya katakan bahwa ada dua suku yang melakukan ritus Ploekwaar, yaitu tadi satu suku Wawin, yang kedua suku Puhun dari Lewokoba, karena sejarahnya bahwa suku Puhun mereka itu keluar dari dalam tanah juga, tetapi mereka itu di Pau Priwang bersama Inakar dan 4 saudaranya. Kemudian mereka berjalan mencari pemukiman. Sebenarnya mereka tinggal di Timbuhun, tetapi tidak jadi, dan mereka berjalan lagi menemukan satu pohon kapuk yang besar yang disebut Tuor. Dan mereka buat pondok dan tinggal di situ. Tempat itu juga adalah lokasi Inakar. Dalam sejarah bahwa Inakar juga diundang ke pesta untuk pesta panen kebun yang disebut Rigum Keluo, dan malam hari ceritanya sama, dia membersihkan rambut, kemudian ada damar. Ketika dipatahkan arang jatuh, tempat itu menjadi panas, dan suku Puhun itu, Inakar bersama saudaranya, Hatel, Make Jawa, Spir, dan Lotapito, mereka mengungsi ke suatu tempat di sebelah barat Inakar yang bernama Hatel On. Artinya tempat Hatel tinggal. Lalu kemudian nanti mereka itu akan Inakar kembali tinggal di Inakar, dan beberapa saudaranya tinggal di Laubaru, Kampung Baru. Kemudian ada yang ke Wat Korar, ada yang ke Kawela. Sedangkan penduduk sisa mereka dipanggil pulang oleh suku Koban, dan mereka tinggal di Lewokoba. Karena itu mereka juga punya leluhur di Inakar sebagai kampung lama. Karena itu setiap tahun pada awal panen bersama dengan suku Wawin bersama-sama melakukan Ploekwaar di
Inakar. Oke, baik. Bapak bisa jelaskan kira-kira tahapan pelaksanaan ritus Ploekewar ini mulai dari persiapan hingga penutupan seperti apa, Pak? Baik, kalau begitu saya mulai dari suku Wawin dulu. Dalam pelaksanaan ritus Ploekewar, biasanya ditetapkan dulu tentang waktunya. Dibicarakan bersama dengan para pemangku adat dan lembaga adat, yaitu 2 hari sebelum ritus ini dilakukan, maka di rumah adat suku Wawin, sedangkan di Lokoba suku Puhun dilakukan ritus duru tua. Yang membawa tuak itu mituak, yang melakukan duru tuak itu adalah pemangku adat atau kepala suku. Dalam doa-doa mereka menyampaikan kepada leluhur bahwa lusa mereka akan melakukan ritus Ploekewar. Khusus di Watu Wawer, 2 hari kemudian pada hari H, pagi-pagi, semua pemangku adat berkumpul di rumah adat Unarajan suku Wawin. Dari situ mereka akan pergi memotong jagung muda yang pertama di sebuah kebun. Kebun itu adalah milik suku Wawin yang diserahkan menjadi milik saudarinya dan dikerjakan. Dengan catatan bahwa setiap kali ritus Ploekewar ada sebagian jagung akan diambil pertama dari kebun itu. Ketika semua turun ke kebun itu di Watu Wawer di tempat bernama Ongapapa, ada petugas khusus yang akan memotong beberapa batang jagung sesuai kondisi, bisa belasan. Jagung itu dibawa, batangnya dan bulirnya tidak dilepaskan. Dan akan dilakukan ritus di beberapa tempat. Yang pertama, dekat pohon petung di tempat bernama Nubar. Nubar itu tempat keramat. Batang jagung itu diletakkan pada tanah, tuan tanah kemudian menabur wara di atasnya sambil dia mengungkapkan ina ama tea nebe hama-hama no atikai waol tawalkar tedama inakar. Artinya, para leluhur, hari ini bersama dengan kami, kita sama-sama menuju ke lokasi Inakar untuk memberi sesajian kepada Inakar. Itu tempat yang pertama. Kemudian jagung itu diangkat lagi dan diletakkan pada tempat yang kedua, pada sebuah batu yang disebut Wat Wau Higo. Batu ini mempunyai sejarah demikian. Bapak Pea pernah membunuh seekor babi, kemudian dicincang dan dibagikan di atas batu ini. Setelah selesai dibagi, orang datang semakin banyak. Maka dikumpulkan kembali. Untuk kedua kalinya demikian. Dan untuk ketiga kalinya juga demikian. Akhirnya daging-daging ini terpelanting jatuh dan menjadi batu. Sedangkan ada versi lain menyatakan bahwa ketika daging babi ini diletakkan di atas batu yang ceper, akhirnya daging ini melenting dan dibuktikan dengan 2 nama tempat,
yang menjadi bagian dari babi, yaitu dagu, sebuah tempat yang bernama Waugerima. Jadi dagunya terpelanting sampai di tempat itu diberi nama Waugerima, dan juga ekornya terpelanting dan jatuh di sebuah tempat yang kini dinamai sebagai Enai Ikura. Di tempat ini kalau ada yang kerasukan, maka mereka dipeluk, dibawa ke tempat ini dan didudukan di atas batu ini. Dengan demikian maka dia bisa tenang kembali. Oke. Dari cerita Wat Wauhigo ini, maka lahirlah nama Watu Wawer. Watu itu batu, Wawer itu babi. Jadi batu. Sekarang jagung itu dibawa ke tempat yang ketiga. Tempat yang ketiga ini, jagung diletakkan di sebuah batu namanya Wat Anginan. Batu ini tempat orang berdiri untuk berupaya meredakan angin. Jadi sejarah singkatnya, kalau terjadi pelanggaran di karun, misalnya barang-barang terlarang yang mereka tidak boleh bawa masuk sebelum Pulau Ekwar, seperti daun pisang, daun talas, bawa latang, atau bawa jagung muda ke sana, atau masak jagung muda mendahului Pulau Ekwar, itu maka terjadi angin ribut. Dan ada petugas khusus nanti berdiri di atas batu ini, lalu dia meneriakan angin itu. Kira-kira beginilah sairnya. Oh angino, panamay bulek ye buhun woloy, ilwokai, panamay halam lauloyo, lau mitama, lau lauta. Oh angino, monakro. Artinya, oh angino, pergi menetap di gunung dan bukit, pergi dan bersembunyi di laut yang dalam, dan menetap di tempat yang gelap gulita. Oh angin, redalah. Di tempat ini, kemudian jagung-jagung tadi dipisahkan dari batangnya. Sesudah itu batang-batang jagung ini nanti diambil dan ditancapkan di tempat yang dulu dilarang tidak boleh membawa jagung ke tempat itu, yaitu di halaman rumah adat yang disebut Namang. Juga di lapangan bola kaki ada satu tempat yang bernama Muhuk atau Berket. Jagung, sedangkan bulir jagungnya dibersihkan lalu dibawa masuk ke koker atau unarajan suku Wawin, karena batu tadi ada di pinggir rumah adat. Dan hanya bersifat sementara. Kemudian itu jagung itu dikeluarkan dan bersama dengan para pemangku adat mereka akan melakukan kegiatan selanjutnya. Jagung tadi setelah keluar dari rumah adat diletakkan pada sebuah batu yang ceper. Batu itu disebut nobeng. Nobeng itu artinya tempat duduk. Jadi rumah adat ada nobeng, yaitu orang datang mungkin ada perlu singgah dan duduk sementara di situ. Setelah jagung itu diletakkan di nobeng, kemudian diangkat dan rombongan membawa jagung itu ke rumah petugas dari suku rumah adat Wawin, yaitu Mituat, pembantu utama dari kepala suku. Lalu diserahkan di rumahnya.
Kemudian rombongan ini akan berjalan menuju ke lokasi inakar sambil di pinggir kiri kanan jalan memotong beberapa jagung untuk dibawa serta masuk dalam keadaan boleh dan makan bersatu. Akhirnya mereka tiba pada satu tempat di depan lokasi inakar kurang lebih dekat situ yang disebut Timbuhun. Itu rombongan itu berhenti di situ. Iya. Nanti wakil dari suku Wali, jadi suku Wali itu dianggap sebagai Amalake. Itu ada suku di Batuale yang disebut Inawai. Istrinya atau wakilnya, petugas dari situ akan pergi dan memotong jagung sepanjang jalan mulai dari suatu lokasi di sebelah timur desa Batuale namanya Loloma. Di kiri kanan jalan mereka itu akan memotong jagung, lalu tiba di Watu Wawer, mereka lepaskan dari batangnya, bulirnya mereka bawa ke rumah adat Poker suku Koban, batangnya ditancapkan di lapangan bola kaki dan sekitar rumah adat. Lalu mereka akan terus membawa jagung itu mengikuti rombongan tuan tanah dan akhirnya berkumpul di tempat yang disebut Timbuhun tadi. Oke. Itu bisa untuk suku Wawin di Watu Wawer. Lain halnya dengan suku Puhun di Lewokoba. Pada saat Buru Tua bersamaan 2 hari sebelum hari H, di Lewokoba itu lain. Mereka ada kegiatan sebelumnya, yaitu ada pelwekawar diwaibawa oleh suku Hekur di tempat yang bernama Wat Hujanan. Di batu ini tempat orang meminta hujan. Dia akan potong jagung, lalu dia bawa sampai di batu ini, dia bawa dengan kelapa yang sangat muda, karat, lalu dia lemparkan ke batu ini pecah, dia ambil jagung 4 itu, 2 dia pasang menghadap laut, 2 ke darat, bulir jagungnya dia bawa pulang, lalu nanti di tengah jalan nilai sosialnya itu dia berikan kepada siapa saja yang dia jumpai. Di samping itu sebelum hari Pelwekewar juga di Lewokoba akan dilakukan Pelwekewar, memperlihatkan jagung di tengah kampung. Karena selama itu jagung juga haram melewati kampung. Dan juga pada malamnya akan ada bakar jagung makan oleh burung beletar. Ini dilakukan sebelum ritus ke Inakar. Pada hari yang bertepatan dengan pelaksanaan Inakar, maka semua berkumpul di rumah suku Puhun. Nah, dari situ mereka akan berarah menuju ke Timbuhun, tempat tuan tanah suku Wawin dan Inawai tadi menunggu. Nah, tuan tanah dari suku Wawin itu dia akan membawa bahan yang dibawa itu adalah daun pisang. Dia pikul daun pisang, ada semacam rumput namanya bawalatan, dan ada satu pohon namanya kelekelolon dengan lambang sebagai berikut. Pisang, daun pisang yang dibawa itu adalah lambang perlindungan dari hujan. Bawalatan semacam rumput itu adalah lambang perlindungan dari angin, dan kelekelolon semacam pohon tadi itu adalah lambang perlindungan dari petir. Itu ditaruh di rumah adat Puhun, lalu besok paginya nanti dipikul oleh kepala suku Puhun. Untuk memotong jagung dari Lewokoba menuju ke Timbuhun, dekat lokasi Inakar, berdasarkan jalan yang lewati, maka
ada 3 kelompok petugas yang dibagi untuk memotong jagung di tengah jalan. Satu tempat akan mengikuti wilayah Wawa. Iya. Ada satu wilayah akan ikut Genek dan satu wilayah ikut Petun. Iya. Nanti ketiga regu ini kemudian datang dan akan bersatu bertemu di tempat lokasi yang bernama Timbuhun tadi. Sementara yang dari Watu Wawer akan memotong 1-2 batang di sekitar Timbuhun arah ke Genek. Setelah semua berkumpul di sini, semua jagung dan petugas dan pemangku adat akan bersiap berarak menuju ke lokasi Inakar. Khusus untuk suku Puhun, di tempat ini mereka akan ada istirahat sejenak, mengenang bahwa dulu rencananya Inakar ingin membangun kampung mereka dekat daerah Timbuhun itu. Tetapi kemudian tidak jadi. Perarakan itu berjalan, akhirnya sampai di pinggir jalan, di pinggir lokasi Inakar. Di situ semua jagung diletakkan di pinggir, lalu ada ritus namanya wayak. Wayak berarti memberi sirip pinang kepada Inakar, memohon izin supaya semua bisa masuk melakukan ritus ini. Setelah selesai, maka semua lagi berarak, ketua adat, para petugas yang memikul jagung tadi dengan siapa saja yang ikut, berarak dan masuk ke dalam lokasi Inakar. Inakar ini tempatin dulu sebelum ada peristiwa itu dia bernama Mudagedo. Di situ ada 2 bukit. Bukit pertama di bagian depan itu sebagai tempat melaksanakan ritus suku Wawin. Sedangkan ada sebuah bukit lagi di sebelah barat, bukit yang kedua, itu yang melakukan ritus di situ adalah suku Puhun. Jadi kedua suku itu membawa dengan mituaknya. Jagung dikumpulkan di masing-masing bukit itu sebagai pengganti rumah adat mereka. Lalu setelah jagung itu diletakkan di situ, dilakukan burwara. Dan di sini akan ada doa atau mantra. Mantranya kira-kira sebagai berikut ini. Ina tuakar tea nebe kam atikai walam bebeyo bleleg mat nomo kawaro ya debe han kam damag han beran kepitaya kebelaya jelau anai neko datun detugana mara ujan tur kepaira mara angin ake gainga ke apaha arawa mujenga raikai nawai mara muhin wik di hare hanta pau para au ana da bisa burai naboy handa kuat kewagit de gelekat lau anai. Arti daripada mantra ini artinya, Inakar, kami datang membawa persembahan untukmu sesajian ini, sehingga para pemangku adat di kampung juga bisa mulai menikmatinya.
berikanlah kami hujan secukupnya, dan dijauhkannya kami dari angin badai. Semoga tahun berikutnya hasil lebih baik, sehingga dapat memuaskan rasa lapar dan dahaga anak-anakmu, agar mampu melayani kampung halaman kami. Ya. Setelah acara ini, maka jagung tadi mulai dilepaskan dari batangnya. Baik, Pak Petrus bisa dipersingkat ya, soal kita sudah berada di penghujung jumpa kita siang hari ini. Oh ya, sedikit ini mau penutup sudah ya, betul juga. Nah, baik, terima kasih. Jadi jagung itu kemudian sudah dibersihkan semua, batangnya ditancapkan di area inakari itu. Nah, dibersihkan, kemudian diisi dalam lubang, suku Wawi mencari tempat, suku Puhun begitu. Kemudian orang pulang. Sekitar sore hari baru orang kembali berkumpul untuk mengambil ini jagung. Oke, baik. Setelah dikeluarkan dari dalam, dibawa ke tempat masing-masing, bukit pertama untuk suku Wawi, bukit kedua untuk suku Puhun. Di sana kemudian jagung itu pertama-tama diberikan kepada para pemangku adat di kampung. Jadi nanti di Watu Waler itu ada suku Huar, suku Koban, suku Lerek, suku Lejap Mujan, suku Lejap Bruin, dan Tuan Tanah. Nanti di Lokoba ada suku Puhun, suku Koban, suku Hepur. Itu disiapkan bagian mereka. Kalau mereka tidak ada, itu diantar untuk diserahkan. Baik. Kemudian juga untuk para petugas yang tadi memikul, memotong itu diberikan bagiannya. Dan sisanya nanti kedua kepala suku itu dari bukit mereka melemparkannya ke udara, dan dengan penuh persahabatan dan keakraban serta persaudaraan, jagung itu direbut oleh siapa saja. Ini berakhirlah sudah ritus ini, dan nanti esok paginya inakar tempat ini dibuka oleh umum untuk siapa saja boleh datang masak makanan. Dan mulai besok itu para pemangku adat dengan jabatan yang terendah itu sudah bisa makan jagung baru di rumah adatnya menurut urutan, dan terakhir nanti oleh Tuan Tanah sebagai penutup. Oke. Baik. Ya, Pak Petrus, apa yang perlu dilakukan agar tradisi ini tidak terputus dan tetap diwariskan kepada generasi mendatang? Iya, yang pertama-tama itu kalau saya itu pertama-tama mengharapkan bahwa generasi muda itu semakin mencintai budayanya lewat ada banyak hal yang mulai hilang itu harus digali, dilestarikan dan diupayakan untuk mewariskan budaya ini kepada generasi berikutnya. Karena budaya lokal adalah jati diri kita, punya nilai luhur untuk pedoman hidup kita. Dan agar ritus ini, budaya ini termasuk lokasi pelaksanaan, terus dirawat oleh masyarakat dan juga mendapat perlindungan dari pemerintah agar ritusnya tidak punah dan lokasinya tetap lestari sepanjang masa. Oke, baik. Dan terakhir di akhir kebersamaan kita, Pak Petrus, apa menjadi harapan Bapak terhadap upaya pelestarian budaya lokal di Lembata secara umum, dan juga pesan Anda yang ingin Anda sampaikan kepada generasi muda agar semakin mencintai dan menjaga warisan budaya leluhur? Iya, untuk mencintai budaya ini dan tetap bertahan, maka ada banyak sekali upaya. Kalau saya menawarkan ada banyak. Misalnya dalam ritus Plekwar ini, saya minta anak SD itu saya bawa serta untuk mengikuti acara ini. Kemudian juga supaya tidak hilang, perlu ada dokumentasi. Dan itu yang saya lakukan dengan menerbitkan buku saya yang sudah seri ketiga ini. Karena saya lihat hampir punah keadaan macam begini. Lalu saya senang karena akhir-akhir ini banyak lembaga pendidikan mengirim anak-anaknya bertemu saya dan siapa saja untuk mulai dengan karya tulis yang banyak berhubungan dengan budaya. Saya senang karena banyak juga yang kuliah apa semua telah berhasil karena kita bantu untuk melihat perkembangan budaya dan untuk mereka juga bisa
meneruskan ini kelak. Oke, baik. Dan mungkin terakhir itu perlu ada penyuluhan pada tingkat kampung atau pihak-pihak terkait, karena dewasa ini kita lihat bahwa dengan perkembangan zaman budaya kita juga mulai tergerus, tergeser, begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Petrus Atatukan, budayawan Lembata, atas penjelasan dan juga pengetahuan yang telah dibagikan kepada pendengar semua siang hari ini. Salam sukses, salam budaya. Ya, terima kasih RRI Ende, semoga tetap di udara. Baik, terima kasih. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami dalam program Bincang Budaya siang hari ini bersama Bapak Petrus Atatukan, budayawan Lembata, yang mana kita belajar bahwa budaya bukan sekedar peninggalan masa lalu, tetapi merupakan identitas yang membentuk jati diri sebuah masyarakat. Ritus Ploekwar di Inakar menjadi bukti bahwa nilai kebersamaan, penghormatan kepada leluhur, serta keharmonisan dengan alam masih terus hidup dan relevan di tengah perubahan zaman. Semoga perbincangan ini menumbuhkan kesadaran bersama bahwa menjaga budaya bukan hanya tanggung jawab para tetua adat, tetapi juga tanggung jawab seluruh generasi, terutama kaum muda. Saya Nona Nia pamit undur diri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, salam budaya dan sampai jumpa.